Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam perkuliahan Sanggar Sastra. Sebelum kita memulai, jangan pernah lupa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu dilindungi dan selalu mendapat hidayah dari Maha Kuasa. Dan semoga pula apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi umat manusia, terutama bagi kita pribadi. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyebarkan ilmu pengetahuan dan membentuk kepribadian manusia dari yang zaman jahiliyah ke zaman yang serba terang benderang ini, walaupun masih terdapat ketidaksempurnaan, terutama ketidaksempurnaan akhlak manusia. Berarti perjuangan Rasulullah harus kita lanjutkan, menyempurnakan akhlak, dimulai dari kepribadian kita masing-masing. Baru kita memberikan pengaruh kepada lingkungan kita, kepada anak didik kita. Saudara-saudara sekalian, pada bagian ketiga ini kita akan mulai membicarakan tentang aspek keterampilan berbahasa, bagaimana manusia itu memperoleh bahasa pada mulanya, yaitu melalui pendengaran. Keterampilan yang diperoleh melalui pendengaran itu adalah menyimak. Nah, mudah-mudahan dengan melatih menyimak, kita mampu merekam segala sesuatu yang baik di muka bumi ini, khususnya dalam penggunaan bahasa, seni, dan kita dapat menyeleksi hal-hal yang buruk yang tidak pantas kita tiru. Dengan demikian pula sebetulnya kita memfilter diri kita, membentuk kepribadian kita, mudah-mudahan mempengaruhi jiwa kita dan bertingkah kita menjadi manusia yang mempunyai akhlak. Saudara sekalian, kalau kita memulai dengan menyimak, sebetulnya kita pada tingkat menikmati. Mulailah dari sekarang Anda menyimak segala sesuatu yang berkaitan dengan sastra. Mulai dari menyimak orang membaca puisi. Di YouTube tersedia mulai dari penyair terkenal sampai para pembaca puisi yang layak dan tidak layak kita dengar. Dan Anda mulailah melatih telinga Anda untuk membiasakan diri mendengar orang membaca puisi. Tugas Anda sekarang, bagaimana Anda mendengar Sutarji membaca puisi, Remi Silado membaca puisi, Rendra Wesrendra membaca puisi, dan sederet nama lainnya. Saya berharap tidak kurang dari 10 pembaca puisi yang menurut Anda baik
yang Anda bisa rekom, yang Anda dengar. Untuk mencari 10 yang terbaik menurut Anda harus mendengar minimal 20 pembaca puisi yang harus Anda cari di YouTube. Karena tidak mungkin kita bisa memperoleh orang membaca puisi pada kondisi sekarang ini secara live, secara langsung, secara tatap muka. Karena dunia pertunjukan sekarang tidak diperkenankan diselenggarakan. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah Anda mencari di YouTube pembaca-pembaca puisi yang pernah ditampilkan dan terdokumentasi di YouTube, minimal 20 pembaca, lalu pilih yang terbaik. Anda membiasakan diri jangan mendengarkan hanya satu kali. Satu orang itu sampai 2-3 kali. Lalu Anda bisa merekomendasikan 10 pembaca terbaik dari 20 atau lebih yang Anda dengar, yang menurut Anda pantas untuk dinikmati. Akan lebih sempurna tugas ini kalau Anda mempertimbangkan sebagai media untuk pembelajaran di sekolah. Tentu saja disesuaikan dengan puisi-puisi yang akan ditampilkan di kelas setingkat SMP dan SMA. Namun kalau tidak dapat, boleh jadi hanya pada untuk tingkat perguruan tinggi. Sekali lagi saya ingatkan pada Anda, mulai hari ini Anda mendengarkan puisi-puisi, lalu Anda laporkan kepada saya melalui channel saya mungkin sebagai bentuk video Anda pernah mendengar, atau melalui WA nama-nama yang Anda dengar, sehingga saya bisa menelusuri penilaian Anda itu benar atau tidak. Mungkin tidak semua yang akan saya telusuri, saya acak, tapi saya ingin melihat keputusan Anda memilih seseorang pembaca saja, apakah memang layak untuk didengar. Latihlah pendengaran Anda khususnya untuk membaca saja. Kedua, latihlah telinga Anda untuk mendengar orang melakukan sesuatu yang menilai puitis. Dimulai dari lagu-lagu yang bernuansa pantun. Mungkin sederet lagu-lagu Melayu lama seperti Tanjung Katung atau lagu-lagu Melayu Deli, lagu-lagu yang nuansanya pantun. Minimal ada 10 lagu yang Anda harus dengarkan, dan berulang-ulang Anda dengarkan, Anda cermati pantun-pantun yang diungkapkan atau yang ditayangkan dalam lagu itu, yang menjadi bahan yang dilakukan. Saya ingatkan lagi, 10 lagu yang liriknya terdiri dari pantun, itu minimal. Lalu dari 10 lagu itu Anda pilih 3 lagu yang Anda suka. Dengarlah berulang-ulang lagu itu. Mudah-mudahan kelak Anda bisa mendendangkannya, menirukannya penyanyi melakukan itu. Sekali lagi, 10 lagu yang berlirikan pantun. Anda tentu bertanya, ini ada apa maksudnya? Kita melatih, kalau orang sudah mulai mendengar, kita mulai beranjak nanti kepada aspek keterampilan kedua, mereproduksi, menirukan apa yang didengar. Karena dalam proses keterampilan berbahasa, orang belajar bahasa, dia mulai dengan pendengaran, baru pengucapan. Karena itu, kalau Anda ingin tahu kenapa terjadinya distabilitas, orang bisu tidak bisa mendengar, karena faktornya itu. Identik, kalau orang bisu itu biasanya identik dengan orang tuli, atau memang secara medis ada bagian tubuh yang rusak, yang terganggu. Tapi biasanya
pendengaran dengan ucapan itu ada hubungannya. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, Anda cari di channel YouTube pembaca-pembaca puisi 20 minimal, kalau dapat lebih. Lalu Anda pilih 10 puisi yang menurut Anda itu enak didengar. Tentu saja untuk menilai itu tidak cukup satu kali Anda mendengarnya. Nah, untuk membuktikan bahwa Anda mendengar, saya perlu triangulasinya, keabsahannya. Siapa yang menyaksikan Anda mendengar itu? Jadi Anda buat daftar puisi-puisi yang Anda dengar, lalu Anda pilih 10, siapa yang menyaksikannya. Dalam agama, saksi itu 2. Kalau perempuan, saksi itu 1:2. 1 laki-laki, 2 perempuan. Itu menurut ilmu fikih. Baru saya mengakui apa yang sudah Anda lakukan. Tidak harus satu kali Anda mendengar langsung 20 lebih. Tentu sangat membosankan Anda. Bisa jadi hari ini atau pagi Anda jumpai teman, lalu tidak ada kesibukan, Anda mencari channel di YouTube, orang membaca puisi, Anda dengar 2 dengan khusyuk, lalu Anda tandai siapa pembacanya, apa judul puisinya. Akan lebih baik untuk menghemat pulsa Anda, paket Anda kopikan, Anda rekam, sehingga bisa didengar berulang-ulang. Tidak payah lagi mencari di YouTube. Cukup sekali saja Anda melacaknya. Lalu, kedua, latihan pendengaran, yaitu berkaitan dengan lagu Melayu. Lagu yang bernuansa pantun, biasanya lazimnya lagu-lagu Melayu. Lagu-lagu tradisional. Dengar lagu itu minimal 10 lagu, Anda dengar berulang-ulang, lalu pilih 3 lagu yang Anda sukai. Pilih 3 lagu yang Anda sukai. Saudara sekalian, terakhir Anda harus wajib dalam tugas, maksud saya bukan dalam amalan agama, wajib dalam tugas ini mendengarkan pembacaan syair. Pembacaan syair, konon ceritanya ada 8 irama. Anda saya wajibkan 5 irama. Harus Anda mendengar 5 irama syair. Satu syair minimal Anda dengarkan 10 kali. Anda dengarkan 10 kali. Berarti sudah ada untuk pertemuan ketiga ini, bagaimana saya ingin Anda mulai melatih pendengaran Anda terhadap 3 model. Pembacaan puisi, lagu berirama pantun, dan syair. Syair ini tidak ada seleksi suka dan tidak suka, tapi minimal 5 irama. Ada itu Surat Kapal yang dari Inhu, ya, ada itu irama Dodang Sayang, dan beberapa irama lain lagi yang berbeda-beda, yang punya ciri khas. Satu syair, saya berharap Anda punya waktu mendengarkan 10 kali. Sehingga Anda tahu betul liriknya. Nah, saudara sekalian, ketika Anda mendengarkan puisi, mendengarkan lagu yang punya lirik pantun, Anda mendengarkan syair, pada tahap pertama, nikmati aja dulu. Tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, kalau Anda sudah mulai mengenal liriknya,
Anda ikuti perlahan dalam hati. Anda rekam, ini proses perekaman. Anda ikuti dalam hati. Meskipun Anda berpikir kalau Anda yang membacakan itu akan jadi sumbang. Tidak ada masalah. Karena ini proses pembelajaran terampil. Sehingga sedetail apapun ucapan orang itu, lafalnya bisa Anda tulis atau bisa Anda hafal di kepala. Teksnya. Berikutnya, tahap ketiga, Anda mulai mendendangkannya. Meskipun untuk diri Anda sendiri. Anda bandingkan dendangan Anda. Anda bandingkan pembacaan Anda dengan sumber rekaman Anda. Saudara sekalian, saya tidak menuntut persis sama. Yang saya tuntut adalah ada upaya. Oleh karena itu akan lebih sempurna, sekali lagi, kalau seandainya masih sumbang, Anda ulangi lagi. Inilah bentuk kita melatih keterampilan mendengar dengan simakan yang bagus. Tentu Anda akan bertanya, apa kelanjutannya? Kelanjutannya jelas. Kalau sudah Anda mendengar, lakukanlah, sekali lagi saya katakan pada tahap kedua, berbicara, mereproduksi. Jangan segan-segan Anda mengeluarkan suara meniru. Kalau memang harus Anda pakai handset, dipasangkan ke telinga Anda, lalu Anda ucapkan, Anda lafalkan, Anda lagukan sesuai dengan 3 yang terbaik Anda pilih dalam pembacaan puisi. Ya. Maaf, 5 ya. 5 yang terbaik, kemudian lagu, yang 3 yang lagu yang terbaik, kemudian syair. Anda coba lakukan. Berulang kali, tidak cukup 1 kali. Ya. Dalam kesenggangan waktu, mungkin tidak ada kesibukan di kosan atau di rumah, Anda coba ucapkan. Anda tiru. Sebagaimana Anda bisa melakukan atau meniru penyanyi-penyanyi yang Anda sukai. Meskipun Anda tidak tahu artinya. Seperti K-pop yang lagi populer di zaman now ini. Atau lagu-lagu barat yang Anda tidak tahu artinya. Atau lagu-lagu Arab, lagu-lagu Hindi. Kenapa ketika itu Anda bisa melakukannya? Saya yakin juga dengan kesungguhan Anda dapat menirukan. Itulah langkah-langkah yang harus saya terapkan kepada Anda. Tanpa itu semua Anda lakukan, Anda tidak akan berhasil menyimak dengan baik dan berucap dengan baik. Saya akan memonitor upaya Anda itu. Bukan tidak mungkin. Saya akan acak dan akan memanggil Anda ke kediaman saya untuk mempraktekkan pilihan Anda. Mungkin saja 1 atau 2 orang pembaca puisi yang sudah mendengar puisi, yang sudah menjatuhkan pilihannya, saya panggil untuk membacakannya di hadapan saya. Yang lain tentu akan dapat menyaksikan karena akan saya dokumentasikan dan akan kita tampilkan dalam tunjuk ajar yang ada di channel saya ini. Untuk mewakili latihan seluruh kelas. Begitu juga dengan lagu, begitu juga dengan syair. Jadi itu langkah yang akan saya lakukan selanjutnya. Jika ada yang saya panggil menolak, sudah saya pastikan bahwa dia tidak melakukan atau dia belum berhasil melakukannya. Atau dia tidak sungguh-sungguh melakukannya. Bahkan yang lebih dasar lagi, atau dia tidak mau melakukannya. Saya olah-olah pelajaran jarak jauh ini bisa diabaikan begitu saja. Mari kita buktikan nanti.
Saya akan panggil. Jika tidak bersedia, berarti untuk penilaian itu bahwa dia kosong. Karena tidak ada. Saya bisa membuktikan bahwa dia sudah berhasil. Meskipun yang lain tidak saya panggil dan tidak saya lihat. Itu faktor keberuntungan. Karena sudah cabut undian atau sudah saya pilih. Yang tidak terpilih beruntung dia. Tapi bukan tidak mungkin di aspek lain dia juga mendapat giliran. Jadi saya ulangi lagi, Anda mulailah merekam atau mendengar secara langsung melalui HP Anda pembaca-pembaca puisi yang menurut Anda layak untuk didengar, minimal 20 pembaca atau lebih. Lalu Anda pilih yang terbaik, yang Anda sukai, Anda tandai. Lalu Anda dengar berulang-ulang dan Anda harus mampu meniru pembaca itu meskipun belum sempurna. Anda akan katakan, Pak, berarti saya pengekor, Pak, plagiat, Pak. Pada tingkat dasar tidak ada masalah. Negara-negara maju itu memulainya dengan plagiat. Cina teknologinya maju, kalau Anda lihat sejarahnya, dia tiru teknologi orang-orang yang maju. Lalu baru dia berkreasi, berinovasi, memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dijumpainya, yang dipelajarinya. Begitulah dia mencuri ilmu. Begitu juga kita lakukan. Bagaimana melatih Anda untuk membaca yang selama ini Anda hanya mendengar lagu-lagu atau omelan-omelan teman, orang tua. Sekarang Anda harus mendengar pembelajaran membaca puisi. Anda memilih dan mudah-mudahan Anda bisa mereproduksi dan membacakannya lagi. Saudara sekalian, apa tahap berikutnya nanti? Tentu nanti kalau Anda yang memproduksi puisi Anda, itu akan ada pencapaian dan perkembangan kita. Anda juga mampu membaca puisi Anda sesuai dengan kualitas yang saya harapkan. Berikut tugas yang berikut adalah pantun. Kita mungkin saja semuanya mempunyai kemampuan menulis pantun. Kalaupun tidak, kita sudah belajar di SMP menulis pantun. Materi tentang itu ada. Tapi itu kan menulis pantun. Tahu enggak azas manfaatnya? Di samping untuk kegiatan kebudayaan. Nyatanya orang hanya mampu menulis pantun bisa dijadikan lagu dan dapat dikenang sepanjang masa. Seperti lagu Tanjung Katung. Berapa lama orang Melayu yang namanya Melayu pesisir tidak ada yang rasanya tidak pernah mendengar lagu Tanjung Katung. Sampai saat ini. Begitu dahsyatnya lagu itu. Itu salah satu. Masih banyak lagi lagu-lagu lain yang liriknya terdiri dari pantun. Saya ingin memulai Anda menulis pantun untuk lagu. Anda tulis, Anda boleh saja berkolaborasi dengan orang lain, menulis iramanya atau menciptakan iramanya, tapi liriknya Anda yang membuat, sehingga terciptalah lagu-lagu untuk pantun. Nah, karena tadi saya suruh Anda mendengar, Anda memilih lagu yang terbaik, saya berharap Anda bisa mendendangkan 3 lagu yang liriknya dari pantun. Nanti kita akan bicarakan pantun. Anda sudah belajar pantun itu banyak jenisnya. Apakah pantun nasihat, pantun muda-mudi, ya, pantun anak-anak, pantun agama, pantun adat, terserah pilih sesuai dengan sukaan Anda. Dan itu nanti pada aspek keterampilan menulis. Jadi saya ingatkan lagi, perkuliahan hari ini
orientasinya ke sana, produknya jelas ke sana. Kemudian saudara sekalian, syair. Kenapa saya harus tetapkan 5? Sebagai orang Melayu, orang Indonesia harus mendokumentasikan dalam pikirannya, menyebarluaskan kepada anak didik, kepada lingkungannya. Bagaimana itu syair bisa menggoda orang, bagaimana syair itu bisa mempesona orang, para pendengarnya. Dan Anda harus mampu juga nanti pada tingkat keterampilan menulis syair dan mendendangkannya sesuai dengan irama yang Anda kuasai. Tidak akan mungkin orang mampu mereproduksi sebuah bacaan puisi atau menyanyikan lagu yang berirama pantun atau mendendangkan syair dengan irama yang syahdu kalau dia tidak pernah mendengar. Nah, sekali lagi, lakukan ini. Ya, nanti pembuktiannya perwakilan Anda secara acak akan saya kirimkan lewat WA untuk membuktikannya. Benar tak Anda melakukannya? Mudah-mudahan sesi berikutnya Anda sudah bisa menikmati atau menonton siapa yang akan saya panggil untuk ke rumah. Semuanya punya kesempatan untuk dipanggil dan membacakan sajak di depan saya atau menyanyikan lagu Melayu di depan saya atau membaca syair di depan saya di studio saya, di rumah saya. Semoga hal ini Anda patuhi. Kalau tidak, sekali lagi, pada tingkat ini Anda kekurangan nilai. Nilai yang akan saya peroleh adalah nilai proses, nilai kesungguhan. Bukan hanya nilai kualitas, juga nilai kuantitas. Saya mixkan secara kualitas dan kuantitas perkuliahan. Semoga saya mampu secara objektif menilai Anda dan mampu meningkatkan keterampilan Anda dalam bidang bahasa. Minimal ada proses perubahannya dari malu menjadi tidak malu, berbuat dalam bidang sastra, seni sastra, dan apalagi pada tingkat menciptakannya. Itu saja pertemuan kita pada hari ini, dan Anda lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya katakan, Anda lakukan dengan sungguh-sungguh. Semoga Anda mendapat faedahnya. Kalau Anda tidak mengikuti anjuran dokter, memakan obat sesuai dengan aturannya, 1 kali 3 sehari selama 3 hari misalnya, jangan henti-hentikan makan selama 6 bulan misalnya bagi orang tadi. Jangan berharap kesembuhan akan Anda dapat, keberhasilan Anda dapat. Kalau ada anjuran pemerintah Anda harus pakai masker, 3 mengatur jarak dan cuci tangan selalu, tidak Anda lakukan, harapan Anda akan dapat musibah. Begitu juga dengan saya. Kalau 3 tugas ini tidak Anda lakukan, alamat musibah itu akan datang pada Anda untuk mata kuliah Sanggar Sastra. Tentu tidak sekejam virus corona yang bisa membuat nyawa orang melayang. Tetapi setidak-tidaknya dapat mengganggu kesuksesan Anda dalam menempuh pendidikan di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekali lagi, saya hanya mampu menyampaikan tugas-tugas ini melalui media sosial YouTube ini. Bagi yang menonton juga bisa melakukan hal yang sama. Semoga Anda berhasil dari apa yang akan kita capai. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.